Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Saya Arin. Di sini saya akan menyampaikan informasi penting. Ada 5 informasi penting yang wajib Anda semuanya ketahui, khususnya bagi KPM atau keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Karena baru-baru ini kami semuanya mendapatkan informasi yang penting, yaitu mengenai rekonsiliasi atau pencairan bantuan sosial atau transaksinya semua KPM yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nonton video ini sampai habis dan jangan lupa share video ini atau bagikan video ini ke seluruh sosial media Anda punya agar KPM-KPM yang lainnya juga jadi mengetahui informasi ini dengan Anda menyebarkan video ini. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah informasi yang kami dapatkan, ada 5 poin penting ya. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, poin yang pertama, di sini diinstruksikan kepada seluruh pendamping sosial agar selalu mengupdate rekonsiliasi tahap 3-nya. Karena sekarang ini atau saat ini untuk pencairan bantuan sosial yang tahap 4 itu kan sedang berjalan. Jadi yang tahap 3 ini harus terus dilakukan updating dan follow up agar semuanya dapat tersalurkan. Kemudian poin yang kedua, di sini juga diberikan peringatan kepada seluruh pendamping sosial bahwa untuk pencairan bantuan sosial yang tahap 3 itu ada batas waktunya. Jadi yang masuk di termin-termin sebelumnya atau yang sudah masuk di termin duluan, itu batas waktu pencairannya itu per hari ini, per tanggal ini yaitu 30 November tahun 2022 harus segera disalurkan semuanya. Jika tidak, maka bansosnya tidak akan bisa dicairkan lagi. Nah, ini nih contoh kasusnya seperti misalnya KPM PKH yang belum melakukan transaksi pengambilan bansos melalui Bank Himbara atau kartu KKS dikarenakan mungkin karena jarak tempat dia tinggal itu jauh dengan lokasi penarikan bansos misalnya, atau mungkin kartu KKS-nya itu rusak, tapi sampai saat ini juga belum dilakukan pergantian kartu KKS baru sehingga belum dapat bertransaksi atau menarik bantuan sosialnya yang ada di dalam kartu KKS-nya ini dan masih ada sampai saat ini. Batas waktunya itu per hari ini ya, per tanggal 30 November ini. Kalau tidak dicairkan hari ini, per tanggal 30 November ini, besok tanggal 1 Desember, maka bantuan sosialnya yang ada di dalam rekeningnya ini akan dibukukan atau diblokir sehingga KPM tersebut tidak dapat lagi mencairkan bansosnya kecuali dilakukan pengajuan ulang ke pusat dan beserta dengan berita acaranya. Jadi itu agak ribet ya. Jadi daripada bansos Anda dibekukan atau diblokir oleh pusat karena tidak bertransaksi per tanggal 30 November ini, lebih baik segera ditransaksikan hari ini juga. Karena kalau sudah memasuki 1 Desember besok, otomatis bansosnya sudah tidak bisa dicairkan lagi kecuali dilakukan lagi pengajuan ke pusat beserta dengan berita acaranya dan sudah pasti itu agak ribet untuk urusannya. Selanjutnya di sini poin yang ketiga yang diberitahukan kepada seluruh pendamping sosial untuk pencairan bantuan sosial yang termin ke-7. Nah, itu kan untuk KPM-KPM yang tahap 3 kemarin ada beberapa yang masuknya ke termin susulan ya, nggak sekaligus keluar di awal-awal bulan Agustus pada waktu itu. Tapi sebagian keluarnya di bulan September, ada yang juga di awal-awal Oktober dan itu termasuk di dalam termin 7 atau termin susulan. Nah, ini yang seperti ini masih diberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 20 Desember. KPM-KPM yang seperti ini contoh kasusnya sama seperti KPM yang peralihan yang tadinya misalnya untuk kartu KKS-nya itu menggunakan Bank Mandiri lalu kemudian dialihkan ke Bank BRI sehingga sampai saat ini belum melakukan transaksi atau belum mengambil bansosnya di dalam kartu KKS-nya karena untuk KKS barunya itu belum terdistribusikan. Ini masih diberikan waktu sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ini. Kalau bansosnya tidak diambil sebelum jangka waktu yang ditentukan itu sampai dengan tanggal 20 Desember ini, maka nanti bansosnya saldonya itu akan dikembalikan ke kas negara karena belum juga dilakukan transaksi sampai dengan tanggal 20 Desember ini. Nah, kasus yang seperti ini kalau memang misalnya ada beberapa KPM yang bansosnya tidak dicairkan, tidak ditarik sampai dengan tanggal 20 Desember ini dan untuk saldonya itu berhasil dikembalikan ke kas negara, maka yang seperti ini kasusnya itu tidak bisa ditoleransi ya, itu tidak bisa lagi diajukan pembukaan rekening karena bansosnya itu otomatis langsung saldo nol karena ditarik kembali ke negara. Beda kasus dengan yang poin kedua tadi, itu bansosnya hanya dibekukan atau diblokir dan masih bisa diajukan kembali ke pusat, tapi harus disertai dengan berita acara. Tapi kalau untuk bansosnya atau saldonya ini ditarik dikembalikan ke kas negara, maka itu tidak akan bisa lagi dikembalikan masuk ke dalam rekening KPM ini.
Makanya di poin yang ketiga ini diberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 20 Desember. Karena kalau tidak bertransaksi sampai dengan batas waktu yang ditentukan ini, itu bisa menarik kesimpulan bahwa orang ini memang benar-benar bermasalah dari segi data kependudukan mungkin, atau mungkin orangnya yang tidak membutuhkan bansos lagi. Karena sudah diberikan jangka waktu yang lumayan lama ya, dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember itu cukup lama waktunya. Tapi apabila belum juga menarik bansosnya, berarti ya memang orang ini atau KPMI ini tidak membutuhkan bansos tersebut, atau mungkin ada yang bermasalah dari data kependudukannya dan hal-hal lain yang menyebabkan KPMI ini tidak bisa menarik bansosnya sampai dengan tanggal waktu yang sudah ditetapkan ini. Selanjutnya di sini untuk poin keempat ini lebih kepada pemberitahuan ya, bahwa untuk termin susulan berikutnya nanti akan disampaikan informasi lagi apabila ada termin susulan di tahap 3 ini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah seluruh pendamping sosial diinstruksikan agar bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan rekonsiliasi tahap 3 ini agar semuanya terselesaikan. Seluruh bansos-bansos yang ada di dalam rekening atau kartu KKS KPM itu harus segera dikosongkan semua, harus segera ditarik semua, tidak ada alasan menabung di dalam kartu KKS. Jadi di sini peringatan bahwa seluruh KPM itu tidak boleh menabung atau menyisakan saldonya di dalam kartu KKS-nya. Jadi dikosongkan, untuk kartu KKS-nya benar-benar harus dikosongkan. Jangan menyisakan saldo sedikit pun ya, kalau bisa 0 rupiah sekalipun itu nggak masalah. Kartu KKS Anda atau buku tabungan bansos Anda itu tidak akan terblokir. Beda dengan ATM-ATM biasa. Kalau ATM-ATM biasa itu kan, buku tabungan yang biasa itu kan harus menyisakan saldo kalau nggak salah minimal 50.000 ya. Karena itu untuk menutupi biaya administrasi per bulan. Sedangkan kalau untuk buku tabungan atau rekening bansos ini, kartu KKS ini yang dibuatkan oleh Kementerian Sosial itu tidak ada biaya administrasinya per bulan. Jadi 0 rupiah sekalipun di dalam buku rekeningnya, kartu KKS-nya itu tidak akan menyebabkan kartu KKS atau rekening Anda terblokir. Nah, jadi itu tadi ada 5 poin penting yang wajib dilaksanakan atau diselesaikan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan ini. Karena untuk penyaluran bantuan sosial tahap 3 itu sebenarnya masih ada beberapa sekian persen yang belum tersalurkan semua, belum terdistribusikan, salah satunya untuk kartu KKS dan juga buku tabungannya. Sehingga disampaikan kepada seluruh pendamping sosial agar bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan rekonsiliasi yang tahap 3-nya ini. Dan tujuan saya juga untuk menyampaikan informasi ini lewat konten seperti ini agar KPM-KPM di luar sana yang mungkin merasa bantuan sosialnya di tahap 3 itu belum ditarik, mungkin karena jaraknya jauh dari ATM atau mungkin kartu KKS-nya bermasalah sehingga belum dapat melakukan transaksi, atau mungkin kartu KKS dan juga buku tabungannya belum diambil di bank karena kasusnya peralihan tadi. Nah, tujuan saya menyampaikan informasi ini lewat konten seperti ini agar KPM itu juga tahu dan mau berusaha untuk mengambil bantuan sosialnya. Karena kenapa? Kalau tidak diambil sampai dengan batas waktu yang ditentukan ini, maka saldonya itu akan diblokir atau dibekukan. Dan yang kedua yang paling fatal adalah untuk saldo bansosnya Anda itu akan ditarik, dikembalikan masuk ke dalam kas negara dan tidak dapat lagi Anda cairkan dan Anda manfaatkan bansos tersebut. Jadi dengan adanya konten ini, semoga Anda semuanya juga betul-betul berusaha bekerja sama dengan pendamping sosialnya agar pencairan bansos yang tahap 3 ini semuanya cepat terselesaikan. Karena saat ini kita sudah berada di pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako yang di tahap 4 ini ya. Dan ini semuanya melalui kantor pos secara tunai. Nah, ini juga adalah salah satu alasan kenapa Kementerian Sosial mengalihkan untuk tahap 4 ini, khususnya di tahap 4 ini melalui kantor pos berupa tunai. Itu karena untuk pencairan bantuan sosial yang tahap 3 kemarin itu masih ada beberapa KPM yang belum berhasil mencairkan bansosnya disebabkan hal-hal misalnya kartu KKS dan buku tabungannya belum terdistribusikan, dan juga penyebab-penyebab lainnya mungkin karena kartu KKS-nya dan juga jarak tempat tinggal KPM ini berjauhan dengan tempat bertransaksi. Sehingga dengan dialihkannya pencairan bantuan sosial yang tadinya melalui Bank Himbara dialihkan ke pihak pos dengan harapan pencairan bantuan sosial yang tahap 3 yang melalui Bank Himbara ini semuanya dapat cepat terselesaikan sebelum memasuki tahun 2023. Jadi kedepannya di tahun 2023 entah itu masih melalui kantor pos secara tunai atau masuk melalui Bank Himbara lewat kartu KKS-nya KPM, itu bisa saja Kementerian Sosial masih bekerja sama dengan dua lembaga ini, yaitu lembaga Bank Himbara dan juga kantor pos, karena keduanya sama-sama dapat melancarkan pencairan bantuan sosial selama ini.
Ya walaupun sebenarnya pencarian bantuan sosial melalui Bank Himbara dan juga melalui kantor pos sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jadi sebenarnya tujuan utama saya menyampaikan informasi ini melalui konten seperti ini agar membuka pemikiran masyarakat juga, KPM-KPM juga, khususnya bagi KPM yang sampai hari ini belum mentransaksikan bantuan sosialnya yang tahap 3 yang masih melalui kartu KKS, atau mungkin untuk buku tabungan dan kartu KKS-nya belum didistribusikan dan saat ini posisinya masih berada di Bank Himbaranya. Jadi harus segera betul-betul ditanyakan ke pendamping sosialnya dan bekerja sama dengan pendamping sosialnya agar pendistribusian kartu KKS dan juga buku tabungannya ini cepat terlaksana, serta pencairan bantuan sosial yang tahap 3 ini semuanya kelar 100%, tidak ada lagi yang tertinggal. Oke, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila di video ini ada suara-suara dari luar ya, karena saat ini saya berada di luar ruangan. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.